Halo semua, balik lagi di channel Boknime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Halo teman Boknime, pada kesempatan kali ini Boknime membahas cerita selanjutnya, di mana Shin memperlihatkan suatu tempat yang menjadi wilayah untuk pemakaman bangsawan raksasa di Elbaf. Di tengah kekacauan yang sedang terjadi di negeri itu, ada seorang wanita raksasa yang datang ke wilayah pemakaman tersebut. Dari yang dapat diamati, wanita itu mendekati makam Raja Harald. Di depan makam sang raja, si wanita raksasa itu bilang hari yang diramalkan telah datang. Jadi ada raksasa-raksasa tertentu yang sudah tahu bahwa akan ada hari di mana kekacauan besar melanda Elbaf. Sebab kekacauan dan pertempuran yang sedang berlangsung sekarang ini berkaitan erat dengan ramalan kuno yang misterius. Beralih ke tempat lain diperlihatkan bar pelabuhan yang ada di bawah pulau Elbaf. Di sana ada bajak laut Fallen Monk yang dipimpin oleh Uroge. Mereka singgah untuk minum-minum sebelum naik ke dunia matahari. Uroge pun mengobrol sedikit dengan si wanita pemilik bar. Dari pembicaraan mereka dapat diketahui bahwa ini bukan kali pertama Uroge datang ke pulau itu. Si bajak laut dari generasi terburuk itu sudah beberapa kali mendatangi Elbaf pada masa lalu. Wanita pemilik bar pun bilang tadi ada informasi bahwa dunia matahari sedang mengalami kekacauan. Menurut kabar yang dia dengar, kekacauan itu diakibatkan oleh pihak pemerintah dunia yang disebut sebagai Kesatria Suci. Uroge pun terkejut ketika mendengar hal tersebut. Uroge lalu berkata, rupanya dia datang ke Elbaf pada situasi yang menegangkan. Berpindah ke tempat lain yang jauh dari sana, di lautan, ada kapal bajak laut Fire Tank yang sedang berlayar. Di kapal tersebut, Kapten Capon BG sedang membaca koran World Economic terbaru. Ada beberapa berita menarik yang menghiasi halaman utama koran buatan Morgans itu. Pertama, berita soal bajak laut Akagami yang terpantau sedang berada di Pulau Hachinosu yang merupakan markas bajak laut Kurohige. Sebenarnya, pertempuran antara bajak laut Akagami melawan bajak laut Kurohige sedang terjadi saat ini. Namun berita di koran Morgan belum membahas sampai situ karena pertempuran yang masih berlangsung itu belum sempat diliput dan ditulis oleh para jurnalis. Jadi kita mengetahui jalannya pertempuran itu lebih dulu daripada para warga dunia One Piece itu sendiri. Ini sama seperti saat perang Wano kemarin. Kita sudah tahu pertarungan Luffy melawan Kaido saat perang itu masih berlangsung. Sedangkan para warga dunia One Piece baru mengetahuinya setelah perang selesai karena para jurnalis baru bisa meliput kejadian itu setelah semuanya berakhir. Kedua, ada juga berita tentang konflik antara pemerintah dunia dan pasukan revolusi yang semakin panas. Untuk menyerang kapal suplai terbaru, Dragon dan beberapa komandan revolusi diketahui sudah mulai bergerak. Di sisi lain, pihak pemerintah dunia juga mengawal kapal tersebut dengan kekuatan besar karena Gorose Garling dan Shamrock, sang pemimpin Kesatria Suci, ikut serta dalam misi itu. Dengan begitu, pertempuran panas yang akan menentukan nasib Tenryubito telah dimulai. Jika kapal suplai itu tiba dengan selamat ke Mary Joyce, setidaknya untuk beberapa minggu masalah pangan yang ada di sana akan segera teratasi. Namun, jika kapal itu dihancurkan oleh pasukan revolusi, tentu stok makanan baru belum akan tersedia. Seiring berjalannya waktu menunggu makanan itu, sudah ada beberapa Tenryubito yang kelaparan dan bahkan ada yang mati. Ini pertama kalinya dalam sejarah para Tenryubito mengalami masalah pangan sampai memakan korban jiwa. Dragon yang selama ini menjadi orang paling dicari, menjadi semakin diburu lagi oleh pihak pemerintah dunia karena masalah ini benar-benar membuat Dragon sudah melewati batas. Setelah itu ada juga berita yang sangat menghebohkan soal berkurangnya wilayah, kekuasaan, dan juga kekuatan tempur milik pemerintah dunia. Nah, itu diakibatkan karena beberapa negeri yang berafiliasi dengan pemerintah dunia telah mengundurkan diri. Mereka memutuskan keluar dari ikatan afiliasi tersebut sehingga sekarang negeri-negeri itu tak lagi bekerja sama dengan pemerintah dunia. Memang belum diketahui apa alasan mundurnya negeri-negeri itu karena yang diperlihatkan di sini berjudul beritanya saja tidak beserta isi dan alasannya. Terdapat beberapa alasan yang membuat negeri-negeri itu keluar dari ikatan afiliasi adalah meliputi alasan pertama, adanya rumor yang cukup meyakinkan bahwa Raja Cobra sebenarnya dihabisi oleh pihak pemerintah dunia. Alasan kedua, karena pasukan revolusi telah menyebarkan kabar ke banyak negeri bahwa pemerintah dunia melakukan sebuah kebohongan besar. Selama ini mereka menipu publik dengan menempatkan Gorosei sebagai pemimpin tertinggi pemerintah dunia. Padahal di atas Gorosei masih ada sosok misterius bernama Himusama yang dilihat oleh Sabo duduk di takhta kosong. Dan alasan ketiga, banyak negeri yang kecewa dengan sikap pemerintah dunia setelah siaran Vegapunk beredar siaran dari Pulau Egghead yang lalu. Seperti yang kita tahu dalam siaran itu, Vegapunk bilang bahwa pada masa depan nanti dunia berpotensi tenggelam karena kenaikan air laut. Banyak kerajaan ingin memiliki masa depan yang aman, sehingga mereka meminta izin untuk memulai pembangunan di atas Red Line, berdampingan dengan wilayah Mary Joyce karena di sana adalah tempat yang relatif aman walau air laut naik sangat tinggi.
tinggi. Namun pemerintah dunia tentu tidak sudi untuk tinggal berdampingan dengan manusia biasa seperti mereka, sehingga pemerintah dunia menolak permintaan para negeri-negeri itu. Dengan berbagai kemungkinan yang terjadi, maka masuk akal bila ada beberapa negeri yang kecewa dan memutuskan untuk tidak mau lagi bekerja sama dengan pemerintah dunia. Nah, mereka pun secara resmi keluar dari ikatan afiliasi yang telah berjalan selama ratusan tahun itu. BG yang membaca koran berisi berita-berita itu berkata bahwa kehancuran pemerintah dunia sepertinya sudah tak lama lagi. Berpindah ke tempat lain diperlihatkan kelanjutan dari pertempuran yang terjadi di Pulau Hachinosu. Tentu pertempuran itu tidak lepas dari tiga pihak besar, yaitu bajak laut Akagami, Garp, dan Sengoku beserta beberapa angkatan laut melawan bajak laut Kurohige. Sengoku yang kini melihat Garp bekerja sama dengan Shanks mengingatkannya pada insiden Gate Valley dulu, di mana di sana Garp bekerja sama dengan Roger untuk melawan bajak laut Rocks. Salah satu momen epik yang telah terjadi dalam pertempuran di Pulau Hachinosu ini adalah Shanks yang berhasil menusuk jantung Kurohige. Dari momen itu pun terungkap bahwa Kurohige ternyata memiliki 3 jantung, sehingga menusuk satu jantungnya saja tidak berarti apa-apa, karena jantung yang telah tertusuk itu bisa pulih kembali. Dari kejauhan, Garp juga sudah melihat adegan Shanks yang menusuk Kurohige itu, sehingga Garp menyadari bahwa Kurohige memiliki struktur tubuh aneh sama seperti Rocks di Sebek. Ternyata sang legenda Rocks di Sebek itu juga mempunyai 3 jantung. Karena itulah dalam insiden Gate Valley, Garp dan Roger tentu beraliansi untuk mengalahkannya. Bila kita ingat kembali di Pulau Eget yang lalu, ada momen pertemuan antara Katarina Devon dengan Gorosei Saturn sebelum sang Gorosei itu mati, di mana pada saat itu Devon menyentuh Saturn agar bisa meniru wujudnya. Nah, di sana terdapat percakapan yang dimana mereka bilang bahwa Kurohige memiliki garis keturunan yang sangat spesial, sehingga para penjahat besar seperti Devon mau menjadi bagian dari krunya. Garis keturunan spesial itu sepertinya berkaitan dengan Rocks di Sebek karena mereka sama-sama memiliki 3 jantung. Besar kemungkinan Kurohige sebenarnya adalah anak dari sang legenda itu, tapi demi menutup identitas Rocks dalam dirinya, dia memilih memakai nama dari keluarga Marshall yang berasal dari marga ibunya. Ia mengagumi Rocks di Sebek melalui cerita-cerita tentang ayahnya itu, tapi demi keamanan dan rencana yang dia susun sejak lama, Kurohi tidak mau terlalu mencolok pada masa lalu. Dia pun memilih memakai marga Marshall yang merupakan marga ibunya. Setelah Shanks mengetahui Kurohige memiliki 3 jantung, si rambut merah itu pun semakin yakin bahwa Kurohige adalah keturunan Rocks di Sebek. Mengapa Shanks tahu bahwa Sebek juga memiliki 3 jantung? Tentu hal itu dia tahu dari Roger, yang dimana Roger sering menceritakan banyak hal kepada para krunya. Salah satunya adalah soal misteri Rocks di Sebek itu. Roger sering mengisahkan pertempuran legendaris itu kepada Sans, Buggy, dan para kru Roger. Kembali ke pertempuran Shanks melawan Kurohige, pertarungan mereka berdua berjalan dengan semakin sengit. Setelah tahu bahwa Kurohige memiliki 3 jantung, Shanks bertarung dengan lebih hati-hati dan mulai menggunakan berbagai teknik kuat yang bahkan lebih kuat dari Kamusari. Selama ini kita hanya pernah melihat Roger menggunakan teknik Kamusari saja. Nah, di sini Shanks menggunakan berbagai teknik Roger lain selain Kamusari, sehingga secara tidak langsung kita bisa melihat semua teknik yang dimiliki oleh sang raja bajak laut Roger. Kurohige pun menjadi cukup terdesak karena Shanks menggunakan berbagai teknik Roger itu secara terus-menerus. Namun tiba-tiba ada seorang kru bajak laut Akagami yang berteriak kepada Shanks dari kejauhan. Dia ingin melaporkan sesuatu kepada kaptennya yang sedang sibuk bertarung itu. Kru tersebut berkata, ada banyak kapal-kapal bajak laut yang sedang mendekati Pulau Hachinosu. Kurohige pun tersenyum dan bilang, rupanya mereka telah datang. Selama ini Kurohige tidak hanya fokus meningkatkan kru dalam kelompoknya saja, melainkan dia pun menjalin aliansi dengan banyak bajak laut yang super kuat. Hal ini tentu tidak terlepas dari gelar Yonkou-nya, karena dia tahu ikatan aliansi semacam itu bisa sangat berguna. Nah, di mana Kurohige bilang dia sudah punya persiapan untuk menyambut serangan besar-besaran seperti sekarang ini. Dengan kedatangan para aliansi Kurohige yang cukup banyak dan kuat itu, tentu pertempuran di Pulau Hachinosu akan berjalan dengan semakin menarik. Garp dan Sengoku juga mendapatkan laporan dari marinir soal kapal-kapal yang sedang mendekat itu. Sengoku pun bilang, setelah sekian lama akhirnya dia akan mengamuk habis-habisan lagi. Garp tertawa dan berkata, rasanya seperti bernostalgia ketika harus berjuang bersama Sengoku dalam pertempuran besar seperti ini. Situasi ini mengingatkannya akan masa lalu. Garp pun tersenyum lalu menambahkan, mari beri pelajaran kepada para bajak laut ini agar tidak meremehkan para marinir tua. Ben Beckman yang saat ini sedang bertarung melawan Kuzan pun berkata, padahal pertarungan ini sudah mulai seru, tapi malah datang pihak tambahan yang sangat mengganggu. Mengapa Ben Beckman bilang bahwa pertarungan mulai seru? Itu karena Kuzan sudah memutuskan untuk menggunakan Awakening dari kekuatan buah iblis miliknya. Ini adalah Awakening yang sama yang Kuzan gunakan saat bertarung melawan Akainu selama 10 hari di Pulau Panghazard dulu. Ben Beckman pun
pun mencoba untuk mulai memprovokasi Kuzan lagi dengan bilang dia dengar dulu Akainu butuh waktu 10 hari untuk mengalahkan Kuzan. Menurut Kuzan, sekarang ini butuh waktu berapa lama bagi Ben Beckman untuk bisa mengalahkannya? Kuzan tidak menjawab karena dia tidak suka jika ada orang yang membahas lagi pertarungannya melawan Akainu dulu. Ben yang tidak mendapatkan jawaban dari Kuzan pun dengan santainya bilang 10 menit. Dirinya akan mengalahkan Kuzan dalam waktu 10 menit. Ben akan menggunakan kekuatan penuh yang dia miliki agar bisa mengalahkan Kuzan secepat mungkin. Kuzan pun tertawa dan berkata, baru kali ini dia bertemu orang dengan kepercayaan diri sebesar itu. Kuzan pun mulai membalikan perkataan Ben Beckman. Kalau begitu dirinya juga akan menggunakan kekuatan penuh dan mengalahkan Ben Beckman dalam waktu tersebut. Jadi di sini mereka berdua akan benar-benar mengerahkan seluruh kekuatan yang mereka miliki dan 10 menit ke depan akan menjadi penentu pertarungan ini. Setelah itu cerita beralih memperlihatkan kerajaan Dressrosa. Dressrosa merupakan salah satu negeri yang keluar dari afiliasi pemerintah dunia. Raja Riku pun berencana untuk mengadakan pertemuan dengan raja dan ratu dari negeri-negeri yang keluar dari afiliasi pemerintah dunia juga. Berhubung mereka sekarang tidak lagi bergantung pada pemerintah dunia, maka dalam pertemuan ini Raja Riku berniat membahas kerjasama dalam bidang perdagangan dan keamanan. Selain memperlihatkan kerajaan Dressrosa, cerita juga memperlihatkan pelabuhan yang ada di suatu pulau. Di pelabuhan itu ada kapal suplai terbaru untuk pemerintah dunia yang sedang dalam proses pemuatan. Berhubung suplai terbaru ini sangat penting, maka beberapa kesatria suci ada di sana untuk mengawasi. Namun tiba-tiba suplai makanan itu terbakar oleh api yang sangat besar. Rupanya itu adalah ulah dari Sabo. Jadi selagi Dragon dan komandan lain menghadapi Garling dan Shamrock, Sabo ditugaskan untuk menghancurkan sumber suplai makanan tersebut. Kesatria suci yang mengawasi tempat itu pun langsung merasa terkejut. Mereka tidak menyangka pasukan revolusi akan menyerang sumber suplainya secara langsung. Entah Sabo akan melawan kesatria suci di sana atau kembali ke medan tempur untuk membantu Dragon dan yang lain. Dikarenakan kekuatan Sabo adalah merah-merah Nomi, tentu bekas bakar yang membekas mengalir tekad es yang ada, para kesatria suci benar-benar heran. Apinya sulit untuk dipadamkan. Bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1148. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World.